Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Purnita Dwi Savitri dengan NIM 211029 dan Jordi Oktamevia dengan NIM 211015. Di sini kita akan membahas terkait efektivitas penggunaan NBS atau Nano Macro Bubbles pada tanaman anggrek jenis Dendrobium. Di sini untuk pendahuluannya, kita mengangkat terkait nanoteknologi, merupakan teknologi pada material yang berskala nanometer, biasanya berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Nanoteknologi ini biasanya digunakan di bidang pertanian. Nah, di sini kita membahas terkait nanobubbles, merupakan salah satu contoh dari nanoteknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanaman berupa gas seperti O2, CO2, N2, dan lain-lainnya. Pada nanobubbles ini memiliki radius rongga yang beradius kurang lebih puluhan sampai ratusan nanometer. Nah, penggunaan nanobubbles ini sudah banyak dilakukan di bidang pertanian, khususnya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada suatu tanaman. Nah, di sini kita mengambil salah satu contoh tanaman, yaitu tanaman anggrek, khususnya pada tanaman anggrek Dendrobium. Dikarenakan anggrek ini membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh, sehingga dengan adanya nanobubbles ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan tanaman anggrek. Selanjutnya di sini dijelaskan terkait tanaman anggrek Dendrobium. Tanaman anggrek Dendrobium ini memiliki keunggulan, yaitu tidak terlalu membutuhkan air pada saat musim hujan, serta memiliki kemampuan dalam menerima cahaya matahari secara langsung. Anggrek Dendrobium ini umumnya tumbuh baik dengan ketinggian 10-500 meter di atas permukaan laut dengan kelembapan sekitar 60-80%. Nah, untuk klasifikasi anggrek sendiri, ada Kingdom Plantae, Divisio Spermatophyta, kelas Monocotyledone, Ordo Orchidales, famili Orchidae, genus Dendrobium, dan spesies Dendrobium. Nah, di sini ada proses kerja dari nanobubbles aerator, di mana nanti akan dijelaskan dalam sebuah video berikut ini. Selanjutnya di sini ada parameter pengamatan. Yang pertama yaitu diameter batang tanaman anggrek. Dari diameter batang tanaman anggrek ini diketahui untuk yang perlakuan pertama ini yaitu perlakuan kontrol, di mana pada perlakuan kontrol ini tidak dilakukan adanya nanobubble, sehingga dapat dilihat di sini untuk perlakuan yang menggunakan nanobubbles memiliki diameter batang yang cukup besar. Dilihat dari ada di O2 memiliki diameter batang paling tinggi, dan CO2, H2, N2, dan O3 pun memiliki diameter batang paling tinggi dibandingkan nilai kontrol pada tanaman anggrek untuk diameter batang ini. Dan dapat juga dilihat dari tabel di samping, ini hasil uji statistik menggunakan uji Tukey, di mana di sini terlihat bahwa perlakuan yang menggunakan nanobubbles itu berada di bawah angka 0,001, yang artinya memiliki pengaruh nyata. Baik, selanjutnya terdapat parameter tinggi tanaman. Berikut merupakan gambar grafik tinggi tanaman anggrek selama perlakuan pupuk dan NBS. Dapat dilihat dari gambar grafik tersebut,
Tinggi tanaman anggrek menunjukkan perlakuan NBS ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kontrol. Di antara perlakuan pupuk dan NBS, tanaman tertinggi memiliki tinggi 9,99 cm pada perlakuan O3 NBS. Kemudian perlakuan N2 NBS memiliki tinggi 9,96 cm. Perlakuan NBS ini memiliki perbedaan yang signifikan dari kontrol dan pupuk. Perlakuan NBS merangsang sintesis hormon pertumbuhan giberelin dan meningkatkan regulasi gen penyerapan nutrisi tanaman yaitu SPT, PIT-1 dan skor, menghasilkan peningkatan penyerapan dan pemanfaatan nutrisi oleh akar. Kemudian selanjutnya terdapat parameter tunas dan akar baru. Berikut adalah gambar dari tunas dan akar baru yang muncul setelah perlakuan pada perlakuan O3 NBS. Jumlah tunas terbanyak terdapat pada perlakuan pupuk O2 NBS dan O3 NBS. Kemudian akar baru ini tidak ditemukan pada tanaman kontrol, sedangkan pada perlakuan pupuk dan NBS ini muncul akar baru. Jumlah akar baru terbanyak pada O3 NBS yaitu terdapat 4 akar baru, tanaman kontrol dan perlakuan pupuk dan NBS memperlihatkan adanya tunas baru. Kemudian jumlah tunas terbanyak yaitu 4 pada perlakuan pupuk O2 NBS dan O3 NBS. Kemudian akar baru ini tidak ditemukan pada tanaman kontrol, sedangkan perlakuan pupuk dan NBS ini muncul akar baru. Akar baru ini sangat diperlukan dalam pertumbuhan tanaman setelah setelah proses aklimatisasi. Tanaman tumbuh sepanjang hidup mereka. Pertumbuhan dimulai pada meristem yang terdiri dari stem sel yang mampu berdiferensiasi menjadi berbagai sel. Meristem apikal ini didasarkan pada ujung pucuk dan akar sehingga akar dapat menjangkau area lebih luas dan untuk mencari air. Baik, untuk selanjutnya terdapat kesimpulan. Perlakuan NBS ini sangat berpengaruh dengan melihat grafik pada variabel pengamatan, yaitu pada perlakuan memiliki nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan kontrol pada semua variabel. Induksi NBS ini sangat efektif terhadap pertumbuhan tanaman. Ukuran nanometer juga dapat menyebabkan penyerapan gas yang dibawa lebih cepat terserap dan salah satu efeknya adalah menginduksi hormon dan gen. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.